Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Sudah mandi apa belum? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dan konferensi berteman dalam keragaman. Tindak lanjut dari perjanjian Rom-Royen kemarin yang sudah kita bahas adalah diselenggarakan konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen dan delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ini ya gambarnya konferensi meja bundar karena mengelilingi meja yang membentuk lingkaran. Apa yang dihasilkan oleh KMB? Yang pertama adalah Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kalau kemarin di perjanjian yang lalu, kan Belanda hanya mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura. Sekarang Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Hasil yang kedua adalah penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KENIL dan memasukkan anggota KENIL ke ABRIS. ABRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang keenam adalah kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Jadi kapal-kapalnya perang di Belanda yang di Indonesia ditarik kembali, dibawa ke Belanda. Dan yang ketujuh adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi kesatuan, kecuali Irian Barat. Jadi semua yang ada di wilayah Indonesia itu dikembalikan menjadi negara kesatuan kecuali Irian Barat. Irian Barat itu Papua kalau sekarang ya. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, tanggal 17 Desember diadakan pelantikan Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, DRS Muhammad Hatta juga dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Loh, dulu kan sudah dilantik waktu setelah proklamasi. Itu kalau negaranya Republik Indonesia. Ini Republik Indonesia Serikat. Jadi negaranya nanti nggak ada wakil presiden, tetapi Perdana Menteri. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Jadi di dua tempat ya, di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di Belanda
adalah DRS Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, maka berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Jadi Belanda sudah tidak menjajah Indonesia lagi karena Belanda sudah mengakui kedaulatan Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Oleh karena itu anak-anak, bersyukurlah kalian sekarang hidup di masa yang merdeka, tidak ikut berperang, tidak ikut menderita, tidak ikut dijajah. Bagaimana cara saya bersyukur? Yaitu dengan belajar yang giat. Salah satu selain untuk mengisi kemerdekaan, untuk menunjukkan bahwa kita merasa bersyukur, adalah menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Anak-anak dari penjuru Nusantara saling bertemu di Jakarta pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2003. Jadi pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003 ini datanglah anak-anak dari segala penjuru Nusantara. Mengapa mereka ke Jakarta? Yaitu mereka mengadakan konferensi, yaitu rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Anak-anak tersebut menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kalian tahu kan, Indonesia sangat beragam, baik agama, kebudayaan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar tidak terpecah belah, anak-anak ini mengadakan konferensi. Kesepakatan tersebut atau konferensi tersebut diberi judul Berteman dalam Keragaman. Untuk lebih jelasnya, apa sih isi konferensi Berteman dalam Keragaman? Kalian bisa membaca di buku paket tema 7 halaman 145 hingga 146. Tugas kalian yang pertama hari ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, kapan peristiwa KMP terjadi? KMP tadi konferensi meja bundar ya. Nomor 2, di mana peristiwa KMP diadakan? Nomor 3, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMP? Nomor 4, tulislah hasil KMP. Tadi hasilnya apa saja ya? Nomor 5, ceritakan proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tadi yang di Belanda tadi bagaimana, yang di Indonesia bagaimana? Kalian ceritakan. Ditulis di buku, tulis dan dikirim seperti biasanya. Tugas kalian yang kedua, menjawab pertanyaan tentang keragaman berikut ini. Nomor 1, Cibel, siswa baru di kelas 5. Cibel duduk bersebelahan dengan Mocil. Cibel berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Mocil. Bagaimana sebaiknya sikap Cibel? Nomor 2, menurut konferensi Berteman dalam Keragaman, tadi isinya bisa kalian baca tadi ya di buku paket ya. Apa saja yang dapat kamu lakukan di sekolah untuk menyikapi keragaman agama? Nomor 3, menurut konferensi Berteman dalam Keragaman, apa saja yang dapat kamu lakukan di rumah? Kalau tadi di sekolah ya, ini di rumah
untuk menyikapi keragaman budaya. Kalau nomor 2 tadi di sekolah untuk menyikapi keragaman agama. Nomor 3 di rumah untuk menyikapi keragaman budaya. Nah, anak-anak, backsound di video ini adalah lagu yang berjudul Syukur. Syukur ini diciptakan oleh Cornel Simanjuta. Kalau yang video kemarin itu lagu Maju Tak Gentar yang diciptakan oleh H. Mutahar. Kalian bisa menirukan lagu tersebut. Tentunya kalian sudah sering menyanyikan lagu tersebut. Selamat belajar ya anak-anak ya. Tetap semangat. Ingat semua pekerjaan, semua tugas dikerjakan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.